Halo guys, kembali lagi di channel saya Smart Daily. Oke, di video kali ini saya akan mendatangkan tamu ya, jauh-jauh dari Riau. Siapakah dia orangnya? Nanti saya datangkan di sini. Sebelum melanjutkan menonton video, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng supaya mendapatkan notifikasi di video-video saya selanjutnya. Oke, langsung saja kita datangkan orangnya. Ini orangnya namanya Mas Bagus ya, Mas Bagus Susanto. Mas Bagus dari mana Mas? Tolong perkenalkan diri. Ya, saya dari Pekanbaru, Dari Pekanbaru, Iya. Riau ya. Riau. Umur udah berapa Mas? Umur masih 20-an. 20-an. Masih 20-an. Oh ya guys, ini sedikit informasi ya, Mas Bagus ini satu angkatan dengan saya dulu waktu berangkat ke Jepang gitu. Tapi saya juga pengen tahu kok pengen kerja ke Jepang itu kenapa gitu kan. Teman-teman juga pasti bertanya-tanya kenapa kok orang yang bekerja di Jepang itu gimana ya, tujuannya itu awalnya itu bagaimana gitu. Langsung saja kita tanyakan ke Mas Bagus. Dulu proses-prosesnya mau ke Jepang bagaimana Mas? Kok apa ya? Kepikiran pengen ke Jepang itu karena apa gitu? Ya awalnya sih dari kenalan gitu ya. Ngasih tahu kalau minat pergi ke Jepang, kerja di sana itu bisa. Ngasih tahu sebagai informasi aja gitu. Kalau pengen ke Jepang ini ada caranya seperti ini gitu. Oh berarti dapat informasi dari teman gitu ya? Iya, dari teman. Oh berarti sebelum magang ke Jepang dulu lulus sekolah atau udah pernah kerja Mas dulu? Udah pernah kerja. Udah pernah kerja di mana aja dulu? Dari lulus sekolah itu kerja awal itu sempat pernah jadi OB. OB? Iya. OB di mana Mas? OB office boy gitu. Office boy di mana Itu untuk menjaga bengkel mobil apa showroom gitu. Oh showroom. Tapi lebih ke yang apa namanya? Kayak jaga gitu, jadi cuma suruh jaga karena sebelumnya itu ada kehilangan gitu, ada sempat kehilangan di showroom itu, jadi kacanya itu dijebol, padahal kacanya di tembok itu yang model kaca itu kan ada Ya, tembok kaca itu, dijebol. Nah terus dari teman itu kalau mau jaga itu gitu, cuman ya di surat lamarannya itu jadi OB gitu. Itu 24 jam di situ atau malamnya buat jaga malam aja. Terus pagi ada karyawan yang datang kan, nah itu apa namanya membukain pintunya gitu, sama jaga showroomnya itu gitu. Siang juga di situ? Siang enggak di situ. Nah siangnya udah bebas. Siangnya ya kadang kan deket rumah ya. Cuma lihat-lihat aja, kadang ikut bantu bengkelnya gitu, bengkel showroomnya itu. Berarti udah dipercaya sama temennya gitu ya? Iya. Karena kan saya orang situ gitu. Jadi biar nggak kemalingan lah kayak gitu. Oh berarti mungkin itu lebih tepatnya itu buat apa ya, jaga malam mungkin. OB itu kan? Iya. OB kan lebih tepatnya kayak itu yang ngepel, Iya. bikin minumnya gitu kan? Enggak ngerjain yang itu, Enggak karena ngerjain yang itu. cuma namanya untuk apa, Di lamarannya aja kayak gitu. Itu berapa lama itu Mas kerja di situ? Itu cuma sebentar, cuma 2 bulan. Sebenarnya kerjanya enak, cuman kemudian terus saya ditawarin kerja lagi di apa, di perusahaan pagar panel beton itu. Jadi Di mana itu Mas? di Pekanbaru. Pekanbaru juga. Di Pekanbaru. Jadi Perusahaan apa namanya itu?
perusahaan CV Lawu Putra. Oh, Masih CV. Jadi buat apa ya namanya, buat ngontrol barang-barang gitu, barang-barang kekurangan material gitu. Itu awalnya kerja kayak gitu. Kerjanya seperti itu, yang kontrol gitu juga. Iya. Gitu. Berapa lama di situ? Itu di Pekanbarunya 4 bulan. Terus ada proyek di Bengkulu, di Bengkulu 2 bulan sampai selesai kan proyeknya, proyek pagernya itu. Terus setelah itu pindah ke Pangkal Pinang. Pangkal Pinang juga. Iya. Berapa bulan di sana? Sekitar 2 bulan juga. Proyeknya 2 bulan selesai. Cuman ya itu jagain proyek itu aja. Enggak, proyeknya itu apa Mas? Bangunan apa atau Pagar. Jadi bikin pagar untuk kawasan industri kan, ada pagarnya itu pakai yang disusun. Oh, yang pagar, yang pakai itu ya. Beton, yang disusun, yang disusun itu. Beton susun itu. Iya kayak gitu. Jadi kan ngitung hasil pekerjaan dari tukang-tukangnya itu kan. Iya. Ngitung kayak gitu. Terus kalau misalnya pasirnya habis, nelpon tukang pasirnya buat. Oh, ini jadi mandor apa jadi pengawas ini? Ya bisa dibilang mandor sama pengawas hampir sama ya. Kayak gitu. Berarti ini pernah jadi pengawas. Pengawas di apa ya? CV apa tadi Mas? CV Lawu Putra. Lawu Putra ya. Itu pembuat pagar beton. Pagar beton gitu. Iya benar. Selama berapa bulan dulu? Itu berjalan hampir setahun. Oh, 1 tahun. 1 tahun gitu. Setelah setahun terus saya disuruh kuliah sama orang tua. Oh, kuliah. Iya. Kuliah di mana Mas dulu? Kuliah di Jakarta. Di Jurusan? Di Sekolah Tinggi Salahuddin Al Ayyubi itu kan. Ya, jurusan apa? Jurusan pendidikan. Oh, pendidikan. Ya pendidikan agama sih, lebih ke agama. Ini Pak Guru. Berarti calon guru dulunya. Iya. Jadi setelah kerja itu terus orang tua nyuruh kuliah, ya udah akhirnya yang ngikutin kemana orang tua. Iya. Tapi sebelum berangkat ke Jepang itu kuliahnya udah selesai apa belum? Sebenarnya masih jalan setengah itu. Oh, berarti iya. Jalan setengah. Iya. Jalan setengah, tapi sudah selesai semua program pelajarannya, tinggal nunggu proses apa itu namanya, skripsi gitu. Berarti tinggal skripsi aja. KKN gitu. Oh, KKN. Jadi sambil nunggu proses KKN itu ada nawarin ke Jepang. Oh, berarti bisa ya itu kuliah udah jalan setengah terus tinggal KKN. Iya. Jepang tuh iya, sampai nunggu apa? Nunggu pendaftaran KKN-nya. Seperti itu kan ada waktu itu saya. Jadi terus ikut nyoba ke Jepang gimana kayak gitu. Tapi itu dulu awalnya tanya dulu nggak kayak ke apa ya, ke kampusnya Kampusnya gitu? tanya. Iya tanya. Nanti kalau saya tinggal ke Jepang apa masih bisa dilanjut? Katanya masih bisa. Kan ada batas waktunya itu kan. Oh iya. Masih bisa. Oh ya, berarti mungkin teman-teman yang saat ini masih kuliah yang mau ke Jepang bisa ya ini. Bisa. Ini buktinya Mas Bagus ini dulu juga kuliah dapat setengah jalan nunggu KKN. Iya. Itu langsung daftar ke Jepang. Iya. Terus kemarin katanya habis wisuda juga. Iya, teman kemarin waktu pulang itu kan apa? PPKM. Oh iya. Nah, jadi wisudanya ditunda. Ternyata pas ditunda itu saya udah berangkat ke sini lagi. Jadi nggak bisa menghadiri untuk yang offline-nya seperti itu. Nah, itu apa ya? Waktu proses ke Jepangnya itu dulu gimana Mas? Masuk LPK mana dulu? Belajar bahasa Jepangnya itu dari mana dulu awalnya? Awalnya setelah tadi dari teman ngasih tahu ada program ini, terus saya tanya-tanya lagi ke teman-teman yang lain apa benar ada program seperti ini. Katanya ada, setiap daerah itu kan ada rekrutnya gitu. Waktu itu saya diberitahu rekrut di Jambi. Di Jambi? Iya di Jambi. Terus akhirnya saya kan waktu itu masih di Jakarta, terus langsung pulang dulu ke Pekanbaru buat ngurus surat-surat itu kan, apa persyaratannya itu kan. Nah terus diarahkan ke Jambi, terus saya ke Jambi. Nah di Jambi kan
cari kenalan, kan ada kenalan juga di sana. Terus Iya. akhirnya gimana, terus akhirnya daftar di Jambi situ. Singkat ceritanya ya belum diterima, gagal gitu. Oh berarti sempat gagal dulu. Gagal. Atau itu udah masuk LPK dulu atau belum waktu daftar di Jambi itu? Tapi pribadi sih, bukan masuk ke LPK yang LPK secara biasanya itu, tapi ke pribadinya. Oh Jadi berarti masih privat masih mandiri itu mandiri ya? mandiri. Oh. Soalnya waktu di Jambi itu daftar lagi ulang di situ kan, jadi apa, diajarin lagi di Jambi situ, di dinas tenaga kerjanya gitu, di disnakernya. Oh di dinas tenaga kerjanya dulu. Iya, belajar lagi sebelum rekrut. Iya. Ternyata gagalnya sampai di interview, waktu ditanya KTP-nya itu domisilinya di mana, ternyata miskomunikasi gitu. Oh gagalnya itu di situ di Iya. surat-suratnya itu. Iya, karena saya KTP-nya kan Riau. Iya. Sementara rekrutmen itu hanya berlaku untuk 4 provinsi, Jambi, Palembang, Kepulauan Riau, satu lagi apa ya? Padang. Iya, Sumatera Barat ya. Iya. Jadi saya kan Riau daratan, Riau sama Kepri kan beda. Iya. Jadi saya nggak termasuk ternyata. Termasuk. Iya. Dia udah ngelewatin berapa Iya. itu ya tes ya. Dari lari, push up. Belajarnya juga selama di Jambi itu juga belajar ya, ikut lari, ikut belajar gitu. Ternyata dari senseinya sendiri miskomunikasi. Ternyata saya KTP-nya kan di KTP yang Riau gitu. Iya. Ternyata di Riau kan belum terdaftar kalau ikut program pemagangan di sini. Terus setelah itu Gitu. baru masuk LPK gitu. Setelah itu baru saya pulang ke rumah, habis itu baru masuk LPK gitu. Tapi masuk LPK-nya bukan sebelum rekrut, malah waktu rekrut selanjutnya kan di Semarang. Oh berarti habis dari Jambi itu langsung ikut perekrutan di Semarang itu. Semarang. Iya. Itu ikut rekrut dulu baru masuk LPK atau gimana? Rekrut dulu dengan pengalaman yang udah dimiliki. Ya. Terus setelah lulus baru masuk LPK buat persiapan tes bahasa. Nah, itu masuk LPK. Baru masuk LPK setelah itu. Setelah lulus dari apa itu rekrut yang terakhir? Wawancara. Iya. Tes wawancara terus ada tes bahasa. Bahasa kan ada selang waktu sekitar 2 bulan. Nah, itu baru masuk LPK di situ. Berarti ini belajar bahasa Jepang itu cuma 2 bulan itu persiapannya. Iya. Padahal waktu masuk itu udah ketinggalan kan sama teman-teman yang satu angkatan itu udah pelajaran bab udah sampai bab 12, saya baru datang, jadi nggak ngerti sama sekali gitu. Huruf aja masih salah-salah ya? Masih salah-salah gitu kan. Tapi ngejar waktu tadi belajar, akhirnya pas tes Kaguning alhamdulillahnya sampai lulus, alhamdulillah. Tapi termasuk hebat banget ini. Maksudnya itu juga. apa ya? Udah ikut rekrut dulu, baru lolos tes wawancara, baru masuk ke LPK gitu. LPK-nya mana Mas, kalau boleh tahu? LPK-nya saya di Sragen, sebutin merek. Iya, nggak apa-apa. Nanti buat teman-teman yang mungkin daerah Sragen bisa masuk LPK sih. Sragen Kirana Gakko. Gimana Mas? Kirana Gakko. FB-nya itu ya? Nanti Iya, bisa Kirana cari Gakko. di FB itu Kirana Gakko. Iya ada. Daerah Sragen ya? Sragen. Mungkin bisa jadi referensi teman-teman. Iya. Terus setelah itu kan tes bahasanya di Bekasi ya dulu. Iya di Bekasi, kita kan bareng ya sangat. Tapi belum kenal. belum ketemu. Setelah itu terus pelatihan daerah. Semarang. Wih, di Semarang. Kita dulu pelatihan daerahnya di Semarang, guys. Iya. Ini Mas, kesan waktu pelada di Semarang gimana dulu? Kesannya kata-katanya yang bingung ya. Kesannya itu sangat berkesan. Dari tugasnya atau apanya? Oh, dari tugasnya. Iya. Dari tugasnya itu melelahkan, terus
serba harus cepat. Ada dituntut sempurna ya. Iya, dan itu sempurna. Soalnya salah dikit aja udah Iya. jadi masalah itu. Iya. Harus dapat penalti, dapat suruh nulis berapa kali gitu. Iya. Soalnya sangat ketat juga. Nah, ketat juga harus mentalnya harus kuat juga ketika kita melakukan kesalahan, terus di situ kita di istilahnya dimarah, ya marahnya sih untuk mendidik Kebaikan, gitu, ya, kebaikan. mendidik. Jadi kita harus siap menanggung apa yang udah kesalahan yang kita lakukan kan gitu, harus Ya. siap memperbaiki seperti itu. Siap mental, fisik, Iya, sama pikiran. iya, iya benar, sama uang juga. Iya. Dulu kebetulan juga satu kelas ya. Iya, satu kelas ya. Dulu kita berdua juga sering dapat hukuman. Iya. Terus setelah itu kan pelatihan kedua, Mm. pelatihan tahap 2 ya. Dulu di Lembang ya. Iya, di Lembang, Iya, di pelatnas. Lembang. Nah, kalau di Lembang dulu beda kelas gitu. Iya, benar kelas ya. Terus Karena saya bahasa Jepangnya kurang begitu bagus, jadi kelasnya kelas E. enggak, sebenarnya bagus tapi mungkin ya waktu tes masuk kelasnya itu mungkin ada gimana sih? Sebenarnya pintar tapi karena nggak mau masuk di kelas AB itu mungkin tesnya kayak Jelek-jelek kan. jelek kan gitu. Soalnya di kelas A kelas B itu wah, tugasnya minta ampun. Tapi enak kan masih kelas E dulu. Enak, santai. Santai. Soalnya wali kelasnya kelas E itu wali sensei ketika pelada. Oh berarti Udah kenal. udah kenal. Jadi kayak senseinya itu udah bosen. ketemu lagi lagi gitu ya. Kamu lagi. Gitu. Udah tahu, jadi udah bosen, udah cukup lah waktu di pelada itu dimarah-marah. Udah jadi anak kesayangan. Gitu. Terus yang berkesan waktu di Lembang apa Mas dulu? Yang paling berkesan itu tidur di musola. Kok bisa? Itu waktu apa? Jam pelajaran? Waktu jam pelajaran. Waktu jam Jadi pelajaran? setelah sholat duhur itu, Iya. kan itu masih jam berapa? Jam 1 ya? Iya istilah jam 12 masih jam 1. Jam 1. Itu saya habis sholat itu saya rebahan. Oh, habis sholat zuhur. Rebahan bangun jam 3. Bangun jam 3, jadi Iya. nggak ngikuti pelajaran, dicari sama senseinya gitu. Itu kok bisa ketiduran gimana itu ceritanya? Iya, saking lelahnya mungkin ya. Oh, saking lelahnya. Oh, iya. Lelahnya. Kan kalau gimana ya tugas waktu di tahap kedua itu juga banyak ya Mas. Iya, Apalagi banyak. kalau dapat hukuman penalti itu kan sampai di tiap hari itu tidur jam 2 jam 3 kadang ada juga jam 4 itu ada gitu, malah bukannya ada lagi kebanyakan seperti itu. Jadi itu kegiatannya itu seharian belajar full, terus malamnya ngerjain PR, tugas, ngerjain penalti, terus pagi itu harus bangun FMD ya. Iya, FMD. Iya, olahraga gitu lari. Fisik, mental, dan disiplin ya FMD. Dulu dapat hukuman apa waktu tidur itu? Itu kebetulan waktu itu kan nafudanya itu seringnya merah. Ya. Banyak mondai. Terus baru dikasih ganti biru, alhamdulillah senang banget. Terus kejadian tidur di musola itu, terus langsung diminta lagi Semua nafudanya. ya, atau yang biru aja yang diminta? Diminta semuanya atau Yang biru yang diminta. Oh, berarti jadi jadi merah, merah lagi. Merah lagi. Kayak gitu. terus itu Kalau berapa lama itu penyelesaiannya itu? Ya, sepertinya lumayan lama juga. Karena saya sering berdiri di belakang. Ya, sama Jarang duduk. jarang duduk. Oh ya teman-teman, kalau di pelatihan itu kalau nafuda itu apa ya? Nemkar. Iya. Nemtek. Nemtek. Iya, itu biasanya dipakai di sini ya. Itu ada 2, yang warna
biru sama warna merah. Nah, yang aman tuh itu warna biru. Nah, kalau ada masalah itu tuh yang warna biru diambil jadi diganti yang warna merah. Nah, kalau nafudanya itu warna merah, kalau setiap pelajaran itu pasti berdiri di belakang gitu, nggak boleh duduk. Dan itu pun juga kadang masih ditambah lagi, harus penalti nulis berapa, 30 kali ya dulu Iya, minimal. 30 kali. Seperti itu. Terus itu 2 bulan ya dulu, berarti 4 bulan ya di daerah sama di Pelatnas. Tahap pelatnas. 2. Latihannya selama 4 bulan. 4 bulan. 2 tahap. Iya. Nah itu terus proses berangkat ke Jepang ya. Iya, ke Jepang. Nah gimana mas rasanya ketika udah sampai ke Jepang itu? Rasanya itu tentunya senang ya kan, Ya, karena tahu alam di Jepang ini kan beda dengan di Indonesia. Iya. Itu kan pengalaman yang baru kan buat saya Iya. juga kan. Jadi ya senang ketika itu kan dapat pengalaman seperti itu di Jepang ini, sangat menikmati sekali dengan apa yang ada di sini. Saya sangat nikmati. Gitu. Dulu ketika nyampe di sini gimana? Kaget atau gimana, atau wih ternyata Jepang seperti ini ya, jika waktu di apa ya, mungkin di kampung halamannya kayak gimana, terus ketika di Jepang seperti apa gitu. Apa yang beda kan? Dari segi makanan sih. Oh, makanan ya yang paling berpengaruh ya. Iya. Jeng cigau. Benar-benar beda. Benar-benar beda. Jadi makanannya itu benar-benar nggak biasa dengan lidah kita kan sebagai orang Indonesia. Rasanya. Kalau rasa makanan Jepang yang asli gitu kan. Iya. Jadi butuh adaptasi lama sampai kita bisa menikmati seperti ocha aja, itu ocha. Teh Jepang yang Teh lucu Jepang tuh gitu. Jepang, guys. Kalau kita minum itu kan cepet-cepet gitu Iya, ya. cepet. Seperti itu kan nggak enak banget gitu loh rasanya. Tapi semakin kesini lama-lama sekarang kita bisa menikmati gitu. Iya. Ocha itu semakin Tapi minum ocha tuh malah sehat loh, malah mas. Kata sehat, orang ya. Jepang tuh yang paling sehat tuh minum ocha baru air putih. gitu, iya ya. Terus seperti makanan mentah itu kan kita nggak biasa gitu makan mentah Sushi, gitu. ya? Seperti sushi, seperti itu. Tapi kalau sekarang udah bisa menikmati sih kayaknya. Mungkin udah hampir 5 tahun nih mas. Sama. Mas Sidik juga udah hampir 5 tahun. Ntar lagi pulang. Kalau pulang ya, karena kemungkinan mau nambah lagi. Oh iya, harus menambah lagi. Ini mas, selama hampir 5 tahun ini udah apa ya? Maksudnya itu kan pastinya juga menabung kan? Iya. Udah bikin rumah atau udah beli apa gitu di Indonesia gitu? Iya. Apa udah? Ya, alhamdulillah selama bekerja di Jepang ini ya sedikit ya sudah bisa, yang jelas bantu perekonomian keluarga, Ya, orang tua. orang tua, terus bisa nabung buat apa ya, dikit-dikit ada lah buat rumah gitu, walaupun ukuran yang sederhana gitu ya. Ya, Tapi sudah ada, udah bisa lah mewujudkan gitu. Iya. Gitu kan. ya bisa berneduh dulu. Iya, terus Masalah besok dibaguskan kan Iya. beli lagi. Terus iya, terus ya ada sedikit lahan seperti itu. lahan apa ini mas? Ya kalau di tempat saya kan sawit itu kebanyakan. Oh ini kampung halaman mas bagus itu, kelilingnya tuh tanaman sawit ya. Iya, Lahan iya. sawit ya. Emang banyak banget ya mas di sana ya. Iya, semuanya sawit. Punya sawit. Udah punya Banyak. berapa ini lahan? Udah beli lahan sawit ini guys. Sawit ya. Ya ada. Ada. Ya Oh, belum. Ya belum bisa dikatakan banyak gitu. Tapi Ya, udah belum. panen ya, Mas? Ya alhamdulillah Nah. sedikit. Sawit itu gimana mas? Panennya itu setiap apa? Setiap sebulan sekali atau seminggu sekali atau?
paling cepat itu seminggu sekali itu. Oh, seminggu sekali itu panen ya? Iya, bisa panen. Dulu belinya gimana? Beli tanah, ditanam sendiri atau bagaimana, Mas? Iya, beli tanah udah ada sawitnya gitu. Oh, udah ada sawitnya berarti udah panen. Iya. Oh, Kebetulan ada yang jual, ada kan apa tabungannya. iya. Ya udah kan. Nah, ini setiap minggu itu setiap panen hasil berapa itu sawitnya? Ya lumayan lah bisa Sekitar buat berapa? beli beras. Gitu. Ya lumayan lah, alhamdulillah. Oh, iya. Gitu. Apalagi ini sawit juga semakin mahal ya. Iya, Berapa sekarang harga sawit? sekitar 3.000 sekarang ya. 3.000. 3.000. Dulu berapa? 1.000 berapa dulu? Baru 1.700 2.000 gitu. Hampir itu ya, hampir naik 100% ya. Sekarang 3.000. Saya dulu sebenarnya juga pengen, tapi karena apa ya, dari orang tua itu kurang begitu setuju karena jauh ya. Soalnya saya kan dari Klaten gitu kan, Iya. sampai ke Riau kan jauh. Coba aja saya beli pasti udah. Oh iya, udah berkali lipat. Iya, udah lipat harganya ya. Iya. Ya mungkin belum rezekinya. Belum Mas. rezekinya. Iya. Belum rezekinya. Iya. Ya bisa kalau udah pulang nanti main ke sana survei Iya. lokasi gitu. Pengen saya punya ya, lahan seperti Iya. itu juga buat investasi ya. Nah ini ada yang mau dijual di dekat tempat saya itu sawit setengah hektar. Setengah hektar. Setengah hektar 140. 40. Setengah hektar 140. Kalau mau nanti Mas Sidik ada dananya. Padahal dulu berapa 1 hektar itu sekitaran segitu juga ya? Dulu. Dulu ya waktu itu ya berapa ya? 2 tahun yang lalu ya. Iya. Sekitar 1 hektar. 1 hektar ya 140-an ya. Iya. Sekarang udah mahal ya, udah Iya. naik 2 kali lipat. Iya. Dulu 2 hektar itu 400, sekarang udah 600. Berarti setengah hektarnya kan 140 ya. Sekitar gitu. Ya ngeri. Semakin ini ya. Mahal Iya, harga sawit. apalagi minyak gorengan makin mahal ini. CPO juga ya. Belilah Mas Sidik. Iya, besok pengen sebenarnya. Ada di dekat rumah yang jual itu sekarang. Iya. Kalau mau nanti bayarin aja. Nanti lah Tagan. video lagi. 140 setengah hektar lumayan loh. Kalau sekarang harganya 1 kilonya 3.000 itu bisa 5 juta loh sebulan Mas. Bisa. Iya 5 jutaan sebulan. Gitu. Bener. Kemarin keluarga saya itu. Itu gimana Mas? Itu udah sertifikat hak milik atau gimana? Udah. Hak milik. Hak milik. Itu benar udah sertifikat itu. Iya. Coba nanti dipikir-pikir dulu. Iya. Soalnya itu ya saya berani tanggung jawab dalam arti memang Itu benar-benar dekat rumah kayak gitu. Dan orangnya butuh. Kalau yang Mau dulu itu pindah. kan agak jauh ya. Agak jauh itu. Kali kan orangnya mau pindah ke Jambi jadi mau dijual. Gitu. Ini informasi. Info. Oke. Di luar bahas Jepang malah bahas sawit. Gak apa-apa. Terus rencananya Mas, setelah pulang dari Jepang tuh apa besok itu? Rencananya sambil masih dicari sih di Ya. rumah peluang-peluang usaha kalau emang mau usaha gitu Ya. kan. Ya kalau sekarang belum diputusin gitu. Belum diputusin. Sambil nanti di rumah gimana gitu aja. Iya. Tapi udah ada pandangan. Udah ada beberapa usaha. Oh, udah ada usaha ya katanya. Udah bikin Apa? roti itu. Oh iya itu di kecilan. Oh, istri ya? Iya. Oh, ini istrinya Mas Bagus tuh udah punya usaha roti ya. Iya. Gimana Mas? PO ya namanya. PO pre-order itu ya. Oh iya, di mana itu? Di Karawang. Oh, di Karawang. Mm-mm. Jadi istrinya Mas Bagus tuh sekarang tinggal di Karawang. Iya. Bikin usaha kecil-kecilan ya. Nanti siapa tahu teman-teman yang butuh daerah Karawang hubungi Mas Bagus nanti. Saya Boleh. cantumkan IG atau Facebooknya. Iya. Atau Facebooknya apa Mas? Facebooknya Bagus. Bagus Susanto. Bagus Susanto. Iya. Ya. Susanto. Messenger aja nanti dibalas. Bagus Susanto guys.
subscribe juga. Oh iya, ini punya YouTube juga. Apa mas namanya? Hero Japan. Hero Japan. Nanti jangan lupa subscribe. Masih Dibantu. pemula kan? Masih pemula juga. Ini saya ajak. Ayo mas bikin video gitu. Ini mumpung ada waktu saya kolaborasi ya ini. Aduh. Oh ya itu mas. Sekarang tuh di Jepang kerja apa ya? Kerja di bagian apa gitu? Oh Dia kan belum kan? iya belum ya. Di Jepang sekarang sama seperti yang pertama datang sampai sekarang ya, nggak, artinya nggak pindah-pindah. Itu saya bagian perakitan. Perakitan. Iya. Iya, bro gitu ya. Iya, perakitan Di bro. kemarin tadi. Iya. Ini sama di pabrik kapal ya. Iya. Iya, bagian perakitan. Bro. Perakitan bro. Gimana mas kerjanya di Jepang? Sulit atau bagaimana? Atau harus butuhkan tenaga yang ekstra gitu? Kalau di bagian saya kebetulan ya ada di saat kita butuh tenaga ekstra juga ada saat kita memang situ kerjaannya apa karena sudah terbiasa mungkin udah biasa iya, udah jadi hafal gitu ya. Jadi kita nggak ini lagi lah, nggak kesulitan lagi Iya, gitu. nggak harus berpikir keras lagi. Iya, karena kan itu diulang-ulang terus Iya. itu kerjaannya. Iya. Paling hanya itulah masalah ketelitian itu aja supaya nggak oke. salah gitu, itu aja. Dulu awalnya masuk tempat kerja itu gimana rasanya mas? Bingung atau gimana? Astagfirullah. Kalau ingat zaman awal tahun pertama itu rasanya itu apa ya? Karena pertama kendala bahasa. Iya bahasa. Iya bahasa. Pasti. Terus kerjaan juga kita kan kayak saya sendiri kan nggak biasa kerja di seperti itu, harus pakai masker, Iya. harus pakai apa itu Pelindung. peralatan kayak gitu kan kayaknya aduh pakai masker lagi dicopot gitu kan. Biasa ya. Belum biasa jadi Iya. masih menyesuaikan kayak gitu. Iya. Masih kadang ada rasa pusing karena pakai masker itu kan pakai sponnya itu kadang aromanya kan bikin pusing kayak gitu. Iya. Kadang kayak gitu masih belum menyesuaikan. Tapi kalau sekarang udah terbiasa lah kayak gitu ya. Terbiasa. Mungkin Iya. kayak gitu sih pertama. Sama kendala bahasa, kendala kerjaan karena kerjaan itu nggak satu macem gitu. Jadi Apa mas kerjaan? banyak gitu. Perakitan itu kerjaannya apa aja? Ya setiap bro kan beda-beda sih. Iya. Ada apa? Ada yang beda, setiap blok itu beda-beda gitu. Jadi Oh maksudnya itu kerjaannya itu beda-beda, blok itu beda pengerjaannya. iya, gitu. beda pengerjaannya terus apa? Sambungannya itu juga nggak sama. Jadi Oh. kadang kita salah di situ kalau masih belum tahu kan. Iya. Gitu. Kadang ini gimana masangnya, nanti kadang kembali gitu. Jadi kadang Berarti udah pernah salah ya mas dulu? sering. Oh, oh ini baik, mana berbagi informasi ya. Orang Jepang tuh bagaimana sih mas? Maksudnya itu ketika melakukan kesalahan tuh alangkah baiknya bagaimana? Kayak gimana dulu? Iya. Minta maaf atau Oh iya, yang jelas kalau di kerjaan melakukan kesalahan gitu. kita salah dalam melakukan pekerjaan, ya kita minta maaf gitu. Ya. Ayah Marimas gitu Ya, kan ya, minta maaf. maaf kan gitu kan. Terus diingat supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, seperti itu. Oh ini waktu pelatihan. Onachi machigao shimasen. Ya kan. Iya iya. Berarti benar-benar apa ya? Waktu pelatihan itu benar-benar mempersiapkan ketika bekerja besok gitu di Jepang gitu. Jadi harus serius ini waktu di pelatihan gitu. Kan melatih mental bekerjanya gitu. Iya. Seperti itu. Iya. Terus apa lagi ya? Apalagi Selama di Jepang tuh udah main kemana aja mas? selama di Jepang ini untuk
Kyushu ini ya sudah sampai Nagasaki, paling bawah ya kayaknya Nagasaki. Iya udah pernah ke Nagasaki. Nagasaki, terus Fukuoka, Fukuoka. terus Osaka. Udah pernah ke Osaka? Udah pernah. Saya belum. Masa belum? Ya Allah. Hampir 5 tahun belum pernah ke Osaka sama Masya Tokyo. Uangnya ngumpul itu. Osaka, Tokyo. Iya. Iya. Hiburannya di sini apa Mas selain kerjaan? Main bola. Oh main bola. Main bola. Oh, iya. Itu hiburan yang utama sih kalau buat saya sih. Oh ya habis ini juga main bola. Tapi sekarang masih vakum karena harus Oh, cedera. habis cedera. Cedera. Ya. Apalagi Mas? Ada apa ya? Kesan pesan apa ya buat mungkin teman-teman yang mau pergi ke Jepang itu bagaimana apa yang harus dipersiapkan gitu. Berikan motivasi semangat gitu. Apalagi sekarang kan kemarin itu habis ada pandemi kan juga masih ditutup Jepang. Ini juga sudah mulai dibuka ya. Iya. Udah bisa pada masuk ya. Apa? Kasih motivasi. Oh iya. Buat teman-teman semuanya yang ingin kerja ke Jepang, pertama tipsnya jangan mudah menyerah. Iya. Ya. Harus semangat pokoknya. Harus tetap semangat karena untuk bisa pergi ke Jepang itu butuh proses, tahapan. Iya. Nah, selagi kita semangat tuh belajar, semangat kita mengikuti proses perekrutan maupun pelatihan, ada saatnya nanti kita juga akan berangkat seperti itu. Yang penting semangat, pantang menyerah. Yang jelas ya kita selalu berdoa, minta doa sama orang tua juga karena itu sangat penting agar langkah kita ini dipermudah. Seperti itu. Ya tipnya itu aja sih, semangat aja. Harus sabar, semangat, jangan menyerah. Mengikuti proses gitu karena nggak instan gitu, mungkin butuh waktu, ya itu harus dijalanin gitu. Iya. Dulu prosesnya start berapa ya? Dari LPK terus. Iya, dari awal rekrut tuh Januari akhir insya Allah. Iya. Ya itu kita berangkat Oktober. Jadi sekitar 10 bulan ya. Itu padahal yang paling cepat loh. Iya, paling cepat Paling tuh cepat 10 itu. bulan. Kita termasuk yang paling cepat, nggak ada Iya. penundaan, nggak ada apa namanya mundur Oh, itu iya. paling kan libur dari Pelada ke Pelatnas kan cuma 1 Iya, minggu. cuma 1 minggu. Itu kan paling cepat ya. Iya, paling cepat. Itu ada yang udah lama ya, Iya. nunggu di pelatihan tahap 2 itu sampai 6 bulan, sampai Iya. 7 bulan itu ada. Jadi paling cepatnya itu 10 bulan. Itu udah Iya. lancar. Iya. Mengikuti Ekspres. proses-prosesnya gitu. Ekspres itu kan. Iya. Itu yang IM Japan gitu. Itu belum yang di waktu di LPK-nya, maksudnya sebelum rekrut. Oh iya, itu sebelum itu nggak termasuk waktu di LTK ya, itu masuk rekrut, pelatihan tahap itu selama kira-kira 10 bulan itu lancarnya. Makanya butuh waktu, proses. Ya nggak apa-apa, semangat aja, Iya. semangat. Ya mungkin itu apa ya, pengalaman sama cerita waktu perjuangan Mas Bagus ke Jepang ya. Mungkin udah ya Mas, sampai itu dulu ya. Udah ya mungkin ya. Ya. Durasi ya kan udah banyak. Ya terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk apa ya, mendapatkan notifikasi di video saya selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe YouTube-nya Mas Bagus. Hero Japan. Ya nanti saya tampilkan di Subscribe ya. situ. Oke. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Sampai jumpa. Sampai jumpa, gambari masuk.